wali Allah bukanlah orang yang memiliki keajaiban, memiliki keluarbiasaan, sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna thanaa kullahu lillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah, ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma amin. Amma ba'd. Ikhwani akhawati fillah, a'azzakumullah, inni uhibbukum fillah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam ajakan tadabbur singkat terhadap ayat taqwa. Kumpulan ayat taqwa yang akan kita tadabburi pada kesempatan ini ialah ayat taqwa yang terdapat dalam surah Yunus ayat 62, 63 dan 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Untuk mereka berita gembira fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia ini, wa fil akhirah, dan nanti di hari akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Panduan pemahaman. Ayat mulia ini dimulai dengan ala. Dimulai dengan kalimat ketahuilah. Ayat mulia ini memberikan pelajaran bahwa penegasan Allah setelah kalimat ala penting untuk kita perhatikan. Kalimat ala itu menuntun kita untuk memperhatikan apa sesudah ala. Dua, ala statement ilahi setelah ala itu banyak belum diketahui oleh manusia. Karena itu kalimat ala penting untuk diperhatikan. Yang ketiga, statement ilahi. Inna awliya Allah.
sesungguhnya wali-wali Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah punya wali. Ada wali Allah. Siapa itu wali Allah? Apa yang dimaksud dengan wali Allah? Wali Allah ialah orang yang dicintai oleh Allah. Wali Allah ialah orang yang selalu ditolong oleh Allah, selalu dibantu oleh Allah. Itu makna dari wali Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Para ulama menjelaskan tidak takut terhadap kesulitan atau ancaman yang akan terjadi. Tidak takut terhadap yang akan terjadi pada masa depan. Walahum yahzanun, dan tidak bersedih atas kesulitan yang telah lewat. Tidak bersedih atas keburukan yang telah berlalu. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertakwa itu selalu bahagia. Orang wali Allah itu selalu bahagia. Wali Allah itu selalu tenang. Wali Allah itu selalu tegar, selalu kuat. Wali Allah itu selalu optimistis terhadap masa depan. Ayat yang ke-63 menjelaskan pelajaran yang kelima ialah definisi wali Allah. Allah mendefinisikan siapa itu wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini menjelaskan tentang siapa itu wali Allah. Wali Allah ialah orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Kenapa dikatakan senantiasa bertakwa? Karena yattaqun fi'il mudhari'. Kata kerja sekarang dan akan datang. Yufidul istimrar, yang menunjukkan bahwa kata kerja ini menunjukkan bahwa selalu dikerjakan sekarang dan akan datang. Itulah makna dari yattaqun. Jadi wali Allah bukanlah orang yang memiliki keajaiban, memiliki keluarbiasaan sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang. Wali Allah ialah orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Wali Allah ialah orang yang istiqamah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Pelajaran yang keenam kita dapatkan dari ayat ke-64. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Untuk mereka berita gembira. Untuk para wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa, mendapatkan berita gembira dari Allah. Sehingga wali Allah tidak boleh sedih. Wali Allah tidak boleh cemas. Wali Allah tidak boleh galau, tidak boleh susah. Kalau susah, tidak lama. Kalau sedih, tidak lama. Kalau marah, tidak lama. Singkat. Tidak sering. Tidak sering. Susahnya tidak sering. Galaunya tidak sering. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Demikianlah wali Allah. Orang yang beriman dan bertakwa. Mengontrol dirinya. Menguasai dirinya. Memimpin dirinya. Agar senantiasa menghayati lahumul busyra. Bagi mereka berita gembira. Orang yang bertakwa selalu merasakan bahwa diberikan kegembiraan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fil hayati dunya, dalam kehidupan di dunia ini. Wa fil akhirah, dan
di hari akhirat, dan itulah yang utama. Pelajaran ketujuh dari ayat 64. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah. Maksudnya tidak ada perubahan pada statement ilahi ini. Ini adalah ketetapan Allah bahwa wali Allah selalu bahagia. Ini adalah ketetapan Allah bahwa wali Allah beriman dan bertakwa. Wadzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Itulah kesuksesan yang agung. Itulah keberhasilan hakiki. Apa itu? Yaitu berita gembira untuk mereka, ketenangan, kebahagiaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Itulah kesuksesan. Itulah kesuksesan. Kebahagiaan itulah kesuksesan. Sukses duniawi tapi tidak bahagia, sesungguhnya bukan kesuksesan. Kaya dan tambah kaya tapi tidak bahagia, sesungguhnya bukan kesuksesan. Bahagia itulah kesuksesan. Dan yang dimaksud dengan bahagia itu sukses adalah bahagia karena iman, bahagia karena takwa, bahagia karena amal. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan, itulah kesuksesan yang besar. Pemirsa yang budiman, panduan pengamalan. Apa yang mesti kita amalkan dari 3 ayat mulia ini? Yang pertama ialah Islamisasi pemikiran, Quranisasi pemikiran. Kita mesti mengislamkan pemikiran kita, cara berfikir kita, agar sesuai dengan Al-Quran. Coba kita renungkan. Al-Quran menyuruh kita mengetahui. Ala, ketahuilah. Ketahuilah. Itu maksudnya camkanlah. Yakinilah. Pikirkanlah. Beginilah semestinya kamu berfikir. Bahwa wali Allah itulah orang yang sukses. Orang beriman dan bertakwa itulah wali Allah. Itu yang mesti kita yakin. Yang kedua, ayat-ayat mulia ini menuntun kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berusaha untuk menjadi wali Allah. Bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dihayati. Untuk merasakan cinta kasih Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk bahagia, untuk tegar, untuk kuat dalam perjuangan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menghibur diri bahwa saya wali Allah. Insya Allah saya wali Allah. Saya berusaha untuk meningkatkan kedudukan saya sebagai wali Allah dengan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa. Tidak perlu menyebutkan kepada orang lain bahwa kita wali Allah. Tapi penting untuk kita ulang-ulangi dalam hati. Penting untuk kita ulang-ulangi dalam hati. Bukan untuk ujub. Bukan untuk merasa baik, lebih baik dari orang lain. Tapi untuk menghibur diri. Karena Allah menghibur kita. Lahumul busyra. Bagi mereka berita gembira. Orang yang beriman dan bertakwa selalu gembira, selalu bahagia. Itu yang kita usahakan untuk kita capai dalam kehidupan keseharian kita. Panduan penghayatan. Ayat-ayat mulia ini penting untuk kita hayati. Pengamalan dari ayat-ayat mulia ini penting untuk kita hayati agar efektif. Oleh karena bahagia mudah diucapkan. Mudah diucapkan. Iman dan takwa mudah diucapkan. Akan tetapi pengamalannya membuktikan penghayatan. Banyak orang yang rajin beramal tapi belum bahagia. Banyak orang yang rajin beramal, rajin ibadah tapi suka marah.
masih pendendam, masih hasad pada orang lain, bermusuhan dengan sesama muslim. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Di mana kekurangan kita dalam beramal? Kekurangan kita ada pada penghayatan. Kita mesti menghayati amal ibadah kita sebagai upaya untuk meningkatkan iman dan takwa. Kita mesti menghayati amal ibadah kita sebagai upaya untuk mensucikan hati kita, menguatkan jiwa kita untuk mencapai derajat wali Allah yang penghayatan dengan amal-amal hati yang kita ulang-ulangi secara terus-menerus dalam hati kita. Demikianlah tadabbur singkat pada kesempatan ini. Semoga diberkahi oleh Allah. Semoga diamalkan. Tubu ilai innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.